เควินพี่ใช่เขาอยู่ที่เดนมาร์กแต่ใช่คุณก็รู้เหมือนกันเขาทำอะไรได้บ้าง Kata-kata Kevin Dix yang bikin haru supporter timnas Indonesia. Legenda Jepang benar-benar terpukau dengan pemain Denmark dan Amerika di tubuh timnas Indonesia. Meski diperkuat pemain Liverpool, Sintayong yakin timnas Indonesia punya satu keuntungan. Jadi simak berita selengkapnya. Kata-kata dahsyat Kevin Dix setelah memakai seragam timnas Indonesia. Kevin Dix antusias segera tampil membela timnas Indonesia. Bek FC Copenhagen itu menjawab panggilan Garuda dengan penuh semangat. Itulah yang ditunjukkan pemain berdarah Maluku tersebut melalui media sosialnya. Kata-kata yang digunakan simpel saja tetapi penuh dengan makna. Panggilan Garuda, aku jawab dengan bangga. Itu kata-kata yang diungkapkan oleh Kevin Dix dalam caption foto latihan di Instagram. Kevin Dix baru tiba di Jakarta pada Selasa 12 November. Tanpa banyak basa-basi, Bek FC Copenhagen di Liga Denmark tersebut bergabung dalam latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta Pusat pada hari yang sama. Tidak usah khawatir, Kevin Dix bakal dimainkan 100% di timnas Indonesia, ujar dari Sintayong. Timnas Indonesia berlatih di Stadion Madia, Jakarta Pusat pada Selasa 12 November. Latihan dari tim Garuda itu dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Wartawan yang jumlahnya puluhan bahkan mencapai 50 orang lebih diberikan kesempatan untuk meliput latihan timnas Indonesia selama 20 menit. Dari pantauan timnas Indonesia full team, Garuda berkekuatan 27 pemain dalam latihan kali ini, termasuk Kevin Dix yang baru tiba di Jakarta. Selama 20 menit latihan yang terbuka untuk jurnalis, para pemain timnas Indonesia masih berlatih secara ringan. Pelatih Garuda Sintayong belum memberikan menu latihan yang berat. Tidak terlihat Messilhurst dalam latihan timnas Indonesia. Namanya sempat tercantum dalam daftar 27 pemain Garuda untuk melawan Jepang dan timnas Arab Saudi. Messilhurst dikabarkan tidak dilepas oleh klubnya di Belanda, FC Twente. Pemain 23 tahun itu sempat mengalami cedera hamstring meski sudah bermain lagi. Kehadiran Kevin Dix diharapkan mampu memperkuat lini belakang timnas Indonesia yang saat ini masih terbilang cukup rapuh. Dari 4 laga yang sudah dijalani, pertahanan Garuda telah kebobolan 5 kali di fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan memiliki pengalaman panjang bermain di Liga Eropa, Kevin Dix diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Messilhurst, pemain FC Twente yang harus absen akibat cedera di Liga Belanda. Pelatih Jepang akui terkecoh data timnas Indonesia waktu semakin dekat dengan pertandingan. Jepang dapat mengambil langkah besar menuju Piala Dunia 2026 dalam pekan ini, tetapi Hajime Moriyasu ekstra waspada terutama menghadapi timnas Indonesia. Jepang membutuhkan kemenangan untuk semakin memperkokoh posisinya dalam merebut tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun Indonesia lebih butuh lagi kemenangan karena saat ini berada di luar zona kesempatan untuk tampil di perhelatan sepak bola terbesar dunia itu. Skuad Garuda baru 1 kali menjadi tuan rumah di putaran ketiga kali ini, yaitu ketika menjamu Australia pada 10 September lalu. Dalam pertandingan yang berakhir 0-0 itu, bangku GBK dipenuhi dengan 70.059 penonton. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menyadari lebih dari 70.000 penonton yang didominasi supporter Indonesia bakal kembali memadati stadion itu ketika anak-anak asuhnya melayani tim merah putih. Efek puluhan ribu supporter itu akan sangat membantu timnas Indonesia dan menjadi lawan ekstra bagi Samurai Biru. Di atas kertas, Jepang memang jauh lebih unggul dari timnas Indonesia. Jepang memegang ranking FIFA dengan 15 dunia atau nomor 1 di Asia. Sedangkan timnas Indonesia baru berada di posisi 130 dunia atau 23 di Asia. Jepang menang 3 kali dan imbang 1 kali. Indonesia belum pernah menang, imbang 3 kali dan kalah 1 kali. Anak-anak asuh Moriyasu itu juga sangat produktif dengan mencetak 15 golnya. Sementara pasukan Sintayong baru berhasil mencetak 5 gol. Namun Moriyasu tidak mau terkecoh dengan semua data itu. Jika Anda melihat peringkat FIFA dan juga permainan di kualifikasi Piala Dunia sejauh ini, mungkin berpikir bahwa Jepang lebih diuntungkan. Tetapi kami memainkan 2 pertandingan tandang, menurut saya itu bakal sulit berikutnya, ujar Moriyasu. Dari 4 pertandingan yang sudah dilakoni Jepang di putaran ketiga kali ini, 2 diantaranya tandang dengan hasil menang telak 5-0 atas Bahrain dan 2-0 atas Arab Saudi.
Hajime Moriyasu pernah bertemu dengan timnas Indonesia satu kali dengan hasil menang 3-1 pada Piala Asia 2023. Materi skuad Sintayong ketika itu belum sekuat sekarang. Pencetak 2 gol Jepang ketika itu, Ayase Ueda, juga absen menghadapi timnas Indonesia kali ini karena cedera. Ueda adalah striker yang selalu menjadi pilihan utama dari Moriyasu. Moriyasu terpaksa memanggil Kyogo Furuhashi dari Celtic untuk pertama kalinya dalam setahun sebagai pengganti Ueda. Legenda naturalisasi Jepang kagum dengan Martin Paes, akui timnas Indonesia bukan lawan yang enteng. Kekaguman terhadap penjaga gawang timnas Indonesia Martin Paes diungkapkan oleh legenda timnas Jepang hasil naturalisasi Wagner Lopez. Duel kedua tim pekan ini pun membuat Lopez merasa antusias. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada 15 November. Tiket pertandingan kabarnya telah terjual habis, menunjukkan betapa antusiasme tinggi terhadap pertandingan ini. Wagner Lopez yang sempat menjabat sebagai pelatih PSS Sleman musim ini menggambarkan atmosfer sepak bola Indonesia. Dia menyebut hype supporter terhadap timnas Indonesia begitu tinggi karena ada peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Peluang untuk berpartisipasi di Piala Dunia semakin besar. Jika mereka ingin pergi ke Piala Dunia, itu bisa dimengerti. Tetapi saya bertanya-tanya bagaimana perasaan para pemain, ungkap dari Wagner Lopez. Lebih lanjut, Lopez tetap ingin melihat timnas Indonesia bermain maksimal. Pujian deras mengalir dari sosok seraya menyebut kalau hasrat Indonesia untuk berkembang sangat besar. Saya begitu ingin timnas Indonesia tampil maksimal. Mereka tidak hanya punya passion di sepak bola, tetapi juga keinginan untuk berkembang. Dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Jika para pemain tidak meningkatkan levelnya, Piala Dunia tidak bakal bisa mereka raih, ungkap dari Lopez. Wagner Lopez juga melihat timnas Indonesia memiliki banyak pemain berkualitas. Beberapa nama yang dia kagumi adalah Martin Paes. Dia sudah menjadi superstar, terutama setelah menggagalkan penalti di Arab Saudi. Dia pandai menghentikan tembakan, ungkap dari Wagner Lopez. Legenda timnas Indonesia yakin timnas Indonesia bakal mampu meraih 1 poin minimal saat melawan Jepang. Optimisme soal peluang timnas Indonesia mengimbangi Jepang diungkapkan oleh Kashar tadi. Legenda tim merah putih tersebut merasa raihan 1 poin adalah target yang realistis bagi tim asuhan Sintayong. Jika dilihat dari penampilannya sejauh ini, skuad Samurai Biru memang punya catatan yang nyaris sempurna. Mantan pemain timnas Indonesia Kashar tadi mengakui jika Jepang merupakan lawan yang paling berat dari seluruh peserta yang sudah dihadapi skuad merah putih selama fase putaran ketiga kali ini. Namun menurutnya kehadiran puluhan ribu supporter yang memberikan dukungan langsung bakal menambah motivasi bagi Rizky Ridho dan teman-teman. Kashar tadi menyebut timnas Indonesia yang bermain di kandang berpeluang untuk mengimbangi timnas Jepang. Lelaki yang pernah membawa timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 1991 itu memang tidak memungkiri jika skuad asuhan Hajime Moriyasu memiliki lebih banyak keunggulan daripada skuad Garuda. Menurutnya kualitas individu para pemain Jepang memang sudah berada di atas rata-rata pemain Asia. Oleh sebab itu sebagian besar pemain yang dipanggil saat ini tersebar di berbagai kompetisi Eropa. Saya heran juga pemain Jepang ini cara latihannya bagaimana kok bisa cepat-cepat seperti itu. Itulah sebabnya pemain-pemain Jepang itu banyak yang bisa berkarir di Eropa, ungkap Hartadi. Pelatih yang telah mengantongi lisensi AFC Pro tersebut berharap Rizky Ridho dan teman-teman bisa memberikan penampilan terbaiknya. Dukungan supporter diharapkan bisa membuat motivasi dan semangat mereka berlipat ganda. Menurut Kashar tadi, apabila mempertimbangkan kualitas lawannya, hasil imbang sudah cukup baik bagi skuad Garuda pada pertandingan kali ini. Tambahan 1 poin punya arti penting demi menjaga peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Yang pasti butuh kerja keras di lapangan untuk mengimbangi Jepang, apalagi ketika bermain di hadapan pendukungnya. Timnas Indonesia harus bekerja lebih keras lagi dari laga-laga sebelumnya, ucap dari Kashar tadi. Meski timnas Jepang diperkuat pemain Liverpool, namun Sintayong yakin bisa mengimbangi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tahu Jepang tim Asia terbaik saat ini, tetapi itu tidak lantas membuat skuad Garuda bakal gentar. Tim yang diperkuat gelandang Liverpool Wataru Endo itu sejauh ini amat mendominasi grup C ronde ketiga. Jepang belum kalah dari 4 laga, memenangi 3 diantaranya dengan mengoleksi 10 poin. Koleksi poin itu sudah menempatkan Jepang 5 poin di depan Australia, Arab Saudi dan juga Bahrain.
Tetapi Indonesia sendiri sudah menunjukkan diri sulit ditaklukkan. Pasukan Sintayong bisa menahan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Kekalahan dari Cina pada laga terakhir pun dinilai banyak kalangan seharusnya bisa dihindari, mengingat terjadi karena kesalahan-kesalahan sendiri. Menghadapi tim terkuat di Asia saat ini sekaligus pemuncak grup, Sintayong menegaskan Indonesia tidak bakal kalah sebelum bertanding. Dukungan puluhan ribu supporter di GBK bakal jadi bahan bakar ekstra untuk mencoba mencuri angka. Seperti yang kita ketahui, Jepang adalah tim terbaik di Asia dari peringkat FIFA. Yang penting percaya diri dari pemain, juga dari segi fisik. Dari manapun kita tidak akan kalah secara mental dari mereka, ungkap dari Sintayong.